Bapak Ibu Saudara, kita berdiri dulu ya. Kita sapa dulu saudara-saudara kita kiri kanan, depan belakang. Berikan senyum, berikan jabat tangan. Karena Tuhan Yesus mengasihi saudara. Tuhan, haleluya. Saya persilakan duduk kembali. Kita meneduhkan hati kita. Kami mengucap syukur Bapa atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, Kau berikan kami cuaca yang baik untuk kami boleh datang beribadah bersama-sama di tempat ini Tuhan. Tuhan urapi setiap hati kami. Tuhan urapi tempat ini Bapa. Penuhi tempat ini dengan ketulusan Bapa. Tuhan melawat setiap hati kami Tuhan. Kami mau tahu setiap beban-beban kehidupan kami dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang ambil kendalian kehidupan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau bersatu hati Tuhan. Kami memuji, memuliakan dan menyembah Engkau. Kami percaya ada
Kami mau memperkatakan Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Kami mau memperkatakan dengan iman kami bahwa kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang berkuasa, yang layak diagungkan, yang layak ditinggikan. Ya Allah, yes. Ada ucapan syukur Tuhan yang mengalir dari dalam kehidupan kami Tuhan. Karena jiwa kami benar-benar menyadari bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang hidup Tuhan, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang layak disembah Tuhan. Urapi Tuhan, urapi jama setiap hati kami Tuhan. Jangan ada yang terlewat dari kasih-Mu Tuhan, dari pengurapan-Mu Tuhan. Kira-labayas, kira-labayas, pagi hari ini kami memerlukan kuasa-Mu, kami memerlukan lawatan-Mu Tuhan. Isi hati kami Bapa, menjaga hati kami ini Tuhan. Ada Roh-Mu Bapa, biarlah Roh-Mu memenuhi hati kami Bapa. Tuhan, kami memerlukan kuasa-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, yang menjamah melawat setiap hati kami Tuhan. Ya Yesus, ya Allah, ya segala ya. Mari angkat tangan kita, katakan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Saat kami mengangkat tangan kami Tuhan, saat kami menengadahkan mata hati kami kepadamu Bapa, kami percaya dan pengurapan-Mu turun Bapa, membawa setiap mujizat-mujizat-Mu dalam kehidupan kami Bapa, bawa setiap perkenanan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau membuka hati kami Tuhan, biarlah puji-pujian dan sorak-sorai kami Tuhan menyenangkan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersuka cita atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita semuanya siap katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada sukacita? Amin. Ada sukacita? Sekali lagi lambaikan tangan
bagi Dia karena kita percaya Dia Tuhan yang baik dalam hidup kita. Kita umat yang lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Next. Kemenanganku. Kita percaya kita menang bersama dengan Tuhan.
anak-anak sekolah minggu boleh maju ke depan. Mari anak-anak sekolah minggu. Adik-adik, Yesus sayang semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Angkat tangannya. Tuhan, kubuka hatiku menerima Engkau sebagai juru selamatku. Di dalam nama Tuhan Yesus, hidupku diberkati. Firman-Mu menuntun langkah hidupku. Roh Kudus-Mu mengurapi aku. Aku mau melayani Tuhan sepanjang umur hidupku. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita percaya memberkati. Ibu berapa menit? 10 menit. Yang sebelah sini? Jangan-jangan pagi-pagi udah mikirin panci, jangan-jangan. Pagi, mau bagaimanapun, sebelum kita turun dari kasur kita, do it ini, lakukan ini, ya, lakukan ini, karena pikiran kita masih belum tercemar sama apa-apa. Pikiran kita belum lihat anak kita yang masih tidur. Pikiran kita belum lihat anak kita yang pagi-pagi udah pegang handphone. Pikiran kita masih belum lihat ketika kita keluar kamar. Tuhan kepada kita. Shalom. Pada pagi hari ini saya melihat wajah-wajah yang luar biasa. Saya percaya semua kita yang hadir di tempat ini pasti mau menerima berkat dari Tuhan. Amin. Kalau udah berkat pasti amin duluan. Puji Tuhan, saya juga amin ya. Kalau sudah mengenai berkat, wah itu udah paling keren. Tapi hari ini kita mau belajar sesuatu yang beda. Tidak hanya berkat, tapi ada hal lain yang kita pelajari di dalam kehidupan kita. Saudara, hari-hari ini saya secara pribadi cukup sibuk. Tapi saya tuh sibuknya di malam hari ya saudara. Kalau pagi hari sih saya nggak sibuk. Pagi sama sore saya nggak sibuk, saya hanya sibuknya di malam hari. Jangan curiga ya saudara. Kok dia sibuk di malam hari? Jangan-jangan gitu. Enggak ya. Ya. Saya memang cukup sibuk, tapi emang sibuknya malam hari aja. Jadi beberapa kegiatan yang dilakukan pada malam hari memang saya nggak bisa ikut ya saudara. Saya harus jualan. Saya jualan makanan ya saudara. Hari-hari ini saya punya pokoknya tahun ini deh saya punya hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Saya merasa perasaan saya, nggak tahu ya perasaan Tuhan. Saya merasa bahwa saya dekat sekali dengan Tuhan. Jadi ketika kita dekat sama Tuhan, kayaknya hidup kita tuh kayak lebih ringan, lebih tenang, lebih damai, lebih dalam mengambil keputusan itu lebih tepat gitu loh.
jarang meleset gitu. Ngerti ya? Ketika kita dekat sama Tuhan, ketika kita ngambil keputusan, jarang ada penyesalan. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi ketika kita dekat dengan Tuhan, kita mempunyai privilege. Kita punya privilege apa ya? Bahasa Indonesianya apa? Aduh, tapi ngerti kan maksud saya? Kita punya privilege untuk, tapi gimana ya bahasa Indonesia? Kita punya privilege untuk menerima apa yang Tuhan mau dalam hidup. Keistimewaan. Nah, itu tuh bahasanya. Kita punya keistimewaan sendiri di mata Tuhan, sehingga ketika kita berdoa, nggak usah berdoa deh. Nggak usah berdoa maksudnya. Ketika kita hanya berseru gini aja sama Tuhan, hari ini aku gini, gimana ya menurut Tuhan? Pernah nggak sampai level itu? Atau masih di kulit-kulitnya aja? Di kulitnya, Tuhan, aduh gimana ya hari ini? Bukan gitu. Saya kalau ngomong sama Tuhan hari-hari sekarang cuma bilang, Tuhan gimana ya? Keadaannya gini. Tuhan, aku harus bagaimana? Kayak Tuhan tuh ngomong, ada yang cukup aneh, mungkin ini nggak terjadi di saudara, tapi ini terjadi di saudara. Tuhan tuh ngomong melalui mulut saya sendiri, gitu loh. Jadi telinga saya bisa mendengar saya sendiri, tapi Tuhan ngomong melalui mulut saya sendiri. Jadi saya mendengar apa yang saya ngomong itu, sehingga itu yang membuat saya lebih tenang, gitu. Pernah nggak gitu? Kalau belum pernah, mari kita hari ini belajar ya sama-sama bagaimana kita hidup dalam Tuhan. Saudara, hari ini berapa ya? Selamat ulang tahun Pak Gem. Happy birthday. Beberapa jam lalu aja kan lewatnya, belum 24 jam. Tapi belum 24 jam. Ya. Hari Jumat. Sabtu kan? Sabtu, belum 24 jam. Masih ini ya, masih bisa ngucapin selamat ulang tahun. Tahun depan juga masih ada ya. Oke. Hari ini saya mau membahas tentang gaya hidup. Bukan banyak gaya ya, gaya hidup. Gaya hidup itu bicara tentang bagaimana kita hidup, bagaimana orang melihat kita hidup, bagaimana cara kita hidup. Itu adalah gaya hidup kita. Bagaimana hari-hari kita hidup, itu gaya hidup kita. Ya. Gaya hidup adalah pola hidup seseorang yang diekspresikan dalam aktivitas. Aktivitas kita sehari-hari itu adalah gaya hidup kita, ya. Apakah kita sehari-harinya tidur aja, atau sehari-harinya malas-malasan, atau sehari-harinya workaholic yang kerja aja, itu bisa menjadi gaya hidup kita. Atau kita orangnya boles aja, santai, slow, itu bisa menjadi gaya hidup kita, terlihat dari aktivitas kehidupan kita. Dilihat juga dari minat, dari minat-minat kita. Kita suka apa, hobi apa dalam kehidupan kita, itu menjadi gaya hidup kita. Misalnya kita minat berburu. Nah, yang suka berburu siapa nih? Bapak-bapak biasanya. Berburu apa? Berburu uang. Bapak-bapak berburu apa biasanya? Berburu ikan. Bu Helma itu kayaknya berburu ikan. Kita punya yang namanya minat dalam kehidupan kita. Mungkin melukis, mungkin menulis ya. Mungkin apapun dalam kehidupan kita itu bisa menjadi gaya hidup kita. Mungkin yang membuat puisi, menulis novel, atau gamers juga bisa menjadi minat kita, untuk juga bisa mendatangkan penghasilan dalam kehidupan kita. Dan juga bisa dilihat dari opini-opininya, cara berpikirnya. Itu bisa menjadi gaya hidup kita. Apakah orang ini, opini-opininya orang ini positif dalam hidup dia atau negatif? Hanya ada dua.
Atau nih suam-suam kuku, kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif. Jam ini positif, jam ntar negatif. Jadi dia orangnya suka bunglon, berubah-berubah. Itu gaya hidup kita. Gaya hidup pada prinsipnya adalah pola seseorang dalam mengelola waktu dan uangnya. Gaya hidup mempengaruhi perilaku seseorang yang pada akhirnya menentukan cara hidup seseorang. Ini gaya hidup secara natural ya. Natural kita sebagai manusia di dunia, kita punya natural cara hidup kita yang dipengaruhi juga oleh latar belakang di mana kita lahir. Ini dia. Sorry. Nah, latar belakang gaya hidup, faktor yang mempengaruhi gaya hidup yaitu budaya, nilai-nilai kehidupan yang kita anut dalam kehidupan kita. Mungkin kita dari agama yang dulu, nilai-nilainya pasti beda dengan nilai-nilai Kristen, atau kita sudah lahir dari sejak lahir sudah menjadi seorang Kristen, nilai-nilai kekristenan pasti menjadi gaya hidup kita. Bangun tidur berdoa, mau makan berdoa, ya kan? Sebangun tidur berdoa, berangkat ini berdoa, itu menjadi gaya hidup kita. Nilai-nilai demografik ini bicara tentang di mana kita dilahirkan, ya, di mana kependudukan kita, di mana kita mungkin kita di tempat di tempat yang di tempat tropis atau yang di tempat musim, dan demografik di mana kita juga menentukan gaya hidup kita. Ya. Kemudian kelas sosial tahu ya, mungkin yang kaya, menengah, low, itu juga bisa menentukan gaya hidup kita. Kemudian kelompok rujukan, kelompok-kelompok di mana kita hidup. Misalnya kita hidup di kelompok yang suka mabuk, ya kita gaya hidupnya begitu. Kalau kelompok rohani, ya kita gaya hidupnya juga lebih rohani. Kemudian keluarga, latar belakang keluarga, juga kepribadian kita. Jadi gaya hidup kita, kalau pribadi kita introvert, misalkan orang yang tertutup, atau ekstrovert, orang yang terbuka, itu menjadi gaya hidup kita. Kalau saya bisa dua-duanya, kapan dibutuhkan ya. Kalau butuh ekstrovert saya bisa bergaul dengan semuanya, tapi basically saya memang introvert, jadi kurang bisa menceritakan diri pribadi ke orang lain. Tapi untuk